Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Nur Alia dengan NIM A1C020039. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS terkait dengan mata kuliah akuntansi biaya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan akun persediaan dalam proses, dan jelaskan apa yang menyebabkan munculnya akun tersebut, serta mengapa kita harus membuat akun tersebut. Jadi, persediaan dalam proses adalah sebagian barang yang belum selesai dikerjakan namun sudah menyerap bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Atau bisa dibilang suatu bahan baku yang sudah diproses dalam proses produksi tapi belum sampai tahap akhir. Artinya masih harus ada proses lanjutan agar barang tersebut menjadi barang jadi dan mempunyai nilai jual. Kemudian, apa sih yang menyebabkan akun tersebut itu muncul? Akun ini muncul karena adanya barang dalam proses produksi yang masih belum selesai dikerjakan atau sepenuhnya belum diproduksi menjadi barang jadi, sehingga ada istilah persediaan barang dalam proses, atau akun ini muncul karena adanya barang yang diproses pada proses produksi yang pada awal periode belum selesai dikerjakan. Namun, barang tersebut akan dikerjakan pada periode selanjutnya. Kemudian, kenapa akun ini harus kita munculkan? Karena akun ini muncul untuk memberikan data mengenai jumlah barang yang masih dalam proses. Akun persediaan dalam proses ini bertujuan agar kita mengetahui berapa sih jumlah pengeluaran persediaan yang merupakan bagian dalam proses produksi atau barang yang telah diolah tetapi masih butuh proses lanjutan. Informasi yang dimaksud di sini adalah jumlah pengeluaran dari masing-masing elemen biaya, yakni biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik yang telah digunakan. Akun ini muncul juga karena merupakan komponen yang akan dihitung untuk membentuk harga pokok produksi. Pertanyaan yang kedua adalah berikan contoh perlakuan akun persediaan dalam proses, buatlah contoh jurnalnya. Jadi, jurnal atau perlakuan terhadap persediaan barang dalam proses ada dua, ada pada akhir periode dan juga pada awal periode. Jurnal persediaan barang dalam proses pada akhir periode di sini dia mendebit persediaan barang dalam proses. Artinya apa? Di sini diasumsikan bahwa adanya penambahan persediaan namun masih dalam proses. Kemudian kita akan mengkredit biaya-biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Karena pada akhir periode, semua biaya-biaya ini akan bernilai nol. Kemudian ada jurnal persediaan barang dalam proses pada awal periode, yakni kita mengakui kembali biaya-biaya tadi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, serta kita mengkredit persediaan barang dalam proses. Kenapa dikreditkan? Karena di sini barang dalam proses tadi akan diolah lagi menjadi barang jadi. Kemudian di sini ada contoh soal, yakni PT Rizai Ackerman merupakan perusahaan manufaktur yang melakukan penyesuaian pada 31 Desember 2020, yakni terdapat produk yang belum selesai dikerjakan, yaitu produk dengan kode AC12, di mana produk tersebut sudah menyerap biaya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya penolong, tenaga kerja langsung, upah tidak langsung, dan BOP lain-lain seperti yang ada di soal. Kemudian jurnalnya adalah ada jurnal persediaan barang dalam proses pada akhir periode, yaitu pada tanggal 31 Desember 2020. Di sini ada persediaan, kita mendebit persediaan dalam proses sebesar 30 juta. 30 juta itu didapat dari mana? Yang pertama ada biaya yang dikreditkan, yakni biaya bahan baku sebesar 15 juta pada soal. Kemudian ada biaya tenaga kerja sebesar 8.500.000. Kemudian ada biaya overhead pabrik yang dijumlahkan dari biaya penolong, upah tidak langsung, BOP lain-lain menghasilkan 6.500.000. Kemudian bagaimana dengan jurnal persediaan BDP pada awal periode, yakni pada 1 Januari 2021. Kita kembalikan lagi, yakni kebalikan dari jurnal pada akhir periode, di mana kita mengakui biaya-biaya tadi, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead pabrik sebesar
pada tanggal 31 Desember 2020 dengan mengkreditkan persediaan barang dalam proses. Kemudian, soal yang ketiga adalah jelaskan apa saja komponen biaya produksi dan apa hubungan biaya produksi dengan harga pokok penjualan. Jadi, komponen dari biaya produksi itu ada tiga. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku merupakan biaya bahan yang memiliki bentuk fisik serta merupakan bahan awal atau mentah yang langsung terjun dalam proses produksi. Bahan baku ini nanti akan diolah menjadi sebuah produk. Kemudian ada tenaga kerja langsung, yaitu merupakan upah ongkos yang dibayarkan kepada pegawai yang terlibat langsung dalam jalannya proses produksi. Kemudian yang terakhir itu adalah biaya overhead pabrik, merupakan barang yang tidak langsung berkaitan dengan proses produksi yang terdiri dari bahan material tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, biaya overhead lain, intinya yang tidak terlibat pada proses produksi. Kemudian apa sih hubungan antara biaya produksi dengan harga pokok penjualan? Biaya produksi sendiri merupakan biaya-biaya yang akan membentuk harga pokok penjualan, di mana untuk menentukan harga pokok penjualan suatu barang atau jasa diperlukan ada harga pokok produksi terlebih dahulu. Kemudian harga pokok penjualan merupakan harga atau nilai barang yang dijual. Artinya, harga pokok penjualan dan harga pokok produksi ini merupakan komponen yang berbeda, karena harga pokok produksi mencakup biaya yang dibutuhkan untuk sebuah produksi barang, sedangkan harga jual merupakan harga pokok penjualan ditambah dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang dan jasa. Jadi hubungannya apa antara biaya produksi dengan harga pokok penjualan ini? Yakni sebagai komponen yang akan membentuk laporan laba rugi, di mana mereka saling terhubung. Di mana pertama kita harus mencari harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini didapati dari penambahan biaya-biaya tadi, yaitu biaya produksi, ada bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, overhead pabrik, ini ditambahkan sehingga menghasilkan harga pokok produksi. Setelah harga pokok produksi ini terbentuk, maka harga pokok penjualan ini bisa kita temukan, sehingga setelah menemukan harga pokok penjualan maka laba ataupun rugi ini bisa kita tentukan. Kemudian soal yang keempat adalah jelaskan secara rinci apa sih perbedaan utama dari full costing, variable costing, dan activity based costing. Menurut pendapat pribadi kalian, kapan sih sebaiknya kita menggunakan metode-metode tersebut? Baik, yang pertama itu ada full costing. Full costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua. Jadi di sini kalau full costing itu semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Jadi tidak ada perbedaan antara variabel dan juga tetap. Kemudian harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan full costing ini terdiri dari unsur harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, BOP tetap, ditambah dengan biaya non produksi, yakni biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Kemudian kita bisa lihat bahwa di sini menyusun dari biaya produksi itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, sehingga menghasilkan harga pokok produksi. Kemudian kita mengurangi dengan biaya komersial. Kita juga mencari biaya komersial, di mana tidak ada perbedaan di sini antara biaya komersial yang variabel maupun biaya komersial yang tetap. Jadi adanya biaya administrasi umum dan juga pemasaran sehingga menghasilkan total harga pokok produk. Selanjutnya ada penentuan harga pokok persediaan. Jadi pada penentuan harga pokok persediaan ini, sebagian biaya overhead pabrik tetap masih melekat pada persediaan sampai dengan produk laku terjual. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian penggolongan biaya. Pada full costing, biaya digolongkan dengan pendekatan fungsi, yakni adanya biaya produksi dan biaya non-produksi. Pada biaya produksi ini ada produksi tetap dan produksi variabel, sedangkan pada non-produksi juga ada yang non-produksi tetap dan juga ada non-produksi variabel. Kemudian bisa dilihat dari laporan laba rugi pada full costing.
Pertama itu ada penjualan ditambah dengan harga pokok menjual menghasilkan laba kotor. Kemudian ada biaya komersial, kita kurangi dengan biaya komersial, yakni hasil dari biaya pemasaran, biaya administrasi, ditambahkan menghasilkan biaya laba usaha. Setelah kita mengurangi laba kotor dengan biaya komersial ini menghasilkan laba usaha. Kemudian kita juga mengurangi dengan biaya keuangan sehingga menghasilkan laba bersih. Selanjutnya ada variable costing. Kita akan melihat apa sih perbedaan antara full costing dengan variable costingnya. Variable costing sendiri merupakan metode penentu biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel. Berbeda dengan full costing, dia menghitung semua biaya produksi tanpa memisahkan mana variabel dan mana yang tetap. Pada variabel ini hanya yang berperilaku variabel saja yang menjadi biaya produksi. Kemudian yang akan dimasukkan ke harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Inilah merupakan biaya produksi. Kemudian harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan variabel costing ini terdiri dari unsur harga pokok produksi variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Kenapa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung itu tidak digolongkan dalam tidak seperti BOP ada variabelnya? Karena biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ini sudah merupakan biaya variabel. Kemudian ditambah dengan biaya non produksi. Biaya non produksi di sini juga dikelompokkan, yakni biaya pemasaran variabel dan juga biaya administrasi variabel. Lalu bagaimana dengan biaya yang tetap? Biaya tetap ini akan dimasukkan ke biaya tetap atau biaya periode. Yakni ada biaya overhead pabrik tetap, ada biaya pemasaran tetap, dan juga ada biaya administrasi umum tetap. Jadi di sini ada biaya produksinya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel akan menghasilkan harga pokok produksi variabel. Kemudian ada biaya komersial, yakni biaya overhead pabrik tetap, biaya administrasi umum tetap, kemudian ada biaya pemasaran tetap, sehingga menghasilkan total harga pokok produk. Kemudian bagaimana penggolongan biaya pada variable costing? Biaya digolongkan dengan pendekatan variabilitas. Jadi pada variable costing ini ada biaya variabel dan juga ada biaya tetap, di mana pada biaya variabel itu ada produksi variabel dan non produksi variabel. Begitu juga dengan biaya tetap, ada yang produksi tetap dan ada juga yang non produksi tetap. Kemudian ada penentuan harga pokok persediaan, yakni biaya overhead pabrik ini tetap dibebankan pada periode cost atau biaya periode atau biaya tetap, sehingga tidak melekat pada persediaan. Kemudian kita lihat laporan laba rugi pada full costing. Ini ada penjualan, ada harga pokok penjualan variabel. Di sini dia menggunakan harga pokok penjualan variabel. Kita akan menambahkan penjualan dengan harga pokok penjualan variabel menghasilkan margin kontribusi kotor. Berbeda dengan yang full costing, dia akan menghasilkan laba kotor. Di sini pada full costing dia akan menghasilkan margin kontribusi kotor. Kemudian adanya biaya komersial yang variabel, seperti pemasaran variabel, biaya pemasaran variabel, biaya administrasi variabel, sehingga apabila kita mengurangi dari margin kontribusi kotor dengan biaya komersial variabel ini menghasilkan margin kontribusi bersih. Kemudian kita juga mengurangi dengan biaya-biaya tetap, seperti overhead pabrik tetap, pemasaran tetap, administrasi tetap, biaya bunga. Setelah itu kita kurangi dengan biaya tetap ini menghasilkan laba bersih. Selanjutnya ada activity based costing atau metode ABC yang merupakan metode penentuan harga pokok produk yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga produk secara cermat bagi kepentingan manajemen dengan digunakan untuk menghasilkan produk. Jika full costing dan variable costing ini menitik beratkan pada penentuan harga produk,
hanya pada fase produksi saja, berbeda dengan metode ABC menitik beratkan pada penentuan harga pokok produk di semua fase pembuatan produk, sejak fase desain dan pengembang produk sampai dengan penyerahan ke konsumen. Jadi sistem ABC ini didasarkan pada aktivitas yang dianggap sebagai peristiwa unit kerja atau tugas dengan tujuan tertentu. Suatu aktivitas adalah penggerak dari biaya seperti pemesanan pembelian atau penyiapan mesin. Kemudian ada cost driver atau pemicu biaya yang digunakan untuk menghitung jumlah overhead dan biaya yang tidak langsung yang terkait dengan aktivitas tertentu. Kemudian proses alokasi biayanya. Pertama, kita akan mengidentifikasi aktivitas-aktivitasnya. Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian menentukan biaya yang terkait dengan masing-masing aktivitas. Selanjutnya, mengelompokkan aktivitas yang beragam menjadi satu. Setelah itu kita menggabungkan biaya aktivitas yang dikelompokkan tadi. Setelah itu kita akan menghitung tarif pengelompokan aktivitas. Pada metode ABC ini juga ada tingkatan klasifikasi biaya. Yang pertama itu ada aktivitas berlevel unit, yakni aktivitas yang dilakukan untuk setiap unit produk yang dihasilkan secara langsung, seperti ada bahan baku, ada tenaga kerja langsung, ada juga biaya mesin. Kemudian yang kedua itu ada aktivitas berlevel batch, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan sekelompok produk, seperti pesanan pembelian, perancangan, pemeriksaan, pergerakan, unit-unit terkecil bila terkait dengan perkumpulan. Kemudian yang ketiga ada aktivitas berlevel produk, yakni dilakukan untuk melayani berbagai kegiatan pembuatan produk yang berbeda dengan satu dengan yang lain. Jadi pelayanan untuk membuat produk yang satu dengan produk yang lain, seperti teknik mengganti pesanan, pemeliharaan peralatan, pengembangan produk, unit-unit terkecil bila terkait dengan desain produk. Dan tingkatan yang terakhir itu ada aktivitas berlevel fasilitas, yakni biaya umum karena tidak berkaitan dengan jenis produksi tertentu teknik. Jadi pada aktivitas berlevel fasilitas ini ada penyusutan gedung, pekerja atau gaji manajer divisi, periklanan, organisasi, pokoknya yang tidak berkaitan dengan jenis produk tertentu. Lalu kapan sih sebaiknya metode-metode ini digunakan? Menurut saya pada full costing metode ini sebaiknya digunakan untuk usaha dalam bidang produksi bahan pokok masyarakat, karena metode ini mengasumsikan bahwa konsumen mau membayar berapapun agar bisa membeli barang yang diinginkan. Selain itu cocok juga digunakan untuk order pesanan yang memerlukan banyak pesanan. Kemudian full costing juga digunakan saat mengurangi laba perusahaan. Selanjutnya, variabel costing. Variabel costing sendiri sebaiknya digunakan apabila ingin mendapatkan laba dalam jangka waktu yang pendek, karena metode ini bisa dipakai untuk mengendalikan biaya. Metode ini juga sebaiknya digunakan pada pengambilan keputusan bagi yang melakukan order pemesanan bersifat khusus, terutama yang tidak memerlukan banyak pesanan. Penggunaan variabel costing juga bisa dilakukan saat pembebanan biaya produksi. Selanjutnya ada activity based costing, sebaiknya digunakan untuk perusahaan yang memiliki produk beraneka ragam, yakni tidak satu produk dan jumlahnya juga dalam jumlah yang besar. Kemudian perusahaan memiliki aktivitas yang banyak sehingga mengakibatkan pengeluaran biaya overhead yang tinggi. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.